bawa Al-Azhar ke internasional kita. Wih, luar biasa ini ya. Jadi membawa Al-Azhar dengan olahraga berkuda itu untuk bisa masuk atau dikenal di kancah internasional ya. Juara nggak kemarin? Juara dua. Juara dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khalil. Kali ini dalam acara Al-Azhar Menyapa, podcast dari Sekolah Alam Al-Azhar Solo Islamic Entrepreneur School. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu olahraga yang saat ini mungkin banyak digemari oleh masyarakat ya, karena selain olahraga ini memang disunahkan, sepertinya olahraga ini juga menarik, yaitu olahraga berkuda. Dan sudah hadir bersama saya Mas Fursan. Mas Fursan ini adalah siswa dari Sekolah Alam Al-Azhar Solo Islamic Entrepreneur School kelas 10. Mas Fursan ini punya hobi olahraga berkuda. Bahkan bukan sekedar hobi, tapi hobinya Mas Fursan ini sudah sampai berprestasi. Prestasi apa aja yang pernah diraih, olahraga berkuda seperti apa yang beliau tekuni. Langsung aja kita sapa agar beliau memperkenalkan lebih dulu. Monggo Mas Fursan. Ya, saya Fursan, panjangnya Fursan Alvaniasto, siswa kelas 10 Al-Azhar Entrepreneur School Solo. Oke, Mas Fursan. Saya dapat informasi nih, dengar-dengar nih ya, kemarin Mas Fursan habis mengikuti satu kegiatan perlombaan olahraga berkuda gitu. Bisa ceritakan nih perlombaan apa nih yang diikuti nih? Kalau saya ikutnya lomba yang equestrian. Equestrian tuh kayak yang ada rintangannya gitu, jadinya lompat gitu ya. Oh, oke. Ada pacuan berkuda yang ada halang rintangnya ya. Oke. Ya. Itu namanya apa tadi? Equestrian. Equestrian ya. Saya baru dengar itu istilahnya. Taunya dari dulu ya halang rintang berkuda gitu ya. Ini semacam balapan begitu. Jadi ada beberapa penunggang kuda secara bersamaan atau bagaimana bentuknya? Oh, bukan. Jadinya tuh itu kayak namanya tuh optimum time itu jadi ngepasin waktu gitu. Jadi kayak ada waktu yang ditentukan, kayak misal waktunya tuh 30 detik. Jadi kita ngepasin 30 detik itu harus udah sampai finish. Atau mendekatinya. Gitu ya. Jadi waktu yang paling mendekati sesuai dengan yang ditentukan tuh yang menang gitu ya. Jadi melewati beberapa jalur gitu, berkuda gitu, ada beberapa rintangan. Berarti Mas Fursan harus menyesuaikan kecepatannya kudanya itu sambil melewati rintangan itu, nanti sampai di finishnya di waktu yang ditentuin gitu ya. Juara nggak kemarin? Kemarin terakhir juara dua. Juara dua ya. Di mana itu? Yang di Surabaya atau di mana? Itu di Semarang. Di Semarang ya. Oke. Saya tahu karena kan kemarin ada izin yang diajukan gitu dari orang tua, ini Mas Fursan mau mengikuti ini gitu. Saya jadi tertarik ini loh. Ini Mas Fursan nih atlet berkuda ini sepertinya. Makanya hari ini pengen ngobrol banyak. Sejak kapan Mas Fursan tertarik dengan dunia berkuda ini? Kalau Fursan tuh sejak SD itu kelas 5. Kelas 5 SD ya? Awalnya kelas 5 SD. Ini ceritanya tuh awalnya tuh cuma kayak dipaksa gitu. Dipaksa ayo berkuda tuh sunnah, udah dapat pahalanya. Oh gitu. Malah awalnya bukan kemauan Mas Fursan sendiri ya. Dipaksa. Yang maksa siapa nih? Orang tua ya. Oke, dipaksa. Ya. Orang tua maksa, terus bergilir waktu kelas 8 SMP, jadinya kelas 2 SMP itu diajak ikut kompetisi. Oh gitu, mulai ikut kompetisi mulai kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP ikut kompetisi. Di mana itu kompetisi yang pertama diikutinya? Juga di Semarang. Oh di Semarang juga ya. Oke. Nah, terus tuh di kompetisi itu kan menang. Itu udah dapat piala, udah dapat itu, terus udah dapat teman baru banyak, banyak kenalan. Jadi kayak ketagihan gitu ya. Oh gitu ya, dari akhirnya baru ngerasain ya senengnya gitu ya.
apa namanya, awalnya karena dipaksa, ya udah dipaksa suruh latihan gitu aja ya. Tapi terus kemudian menemukan passionnya itu ketika mengikuti kompetisi, akhirnya menang ya. Tapi selain menang itu di situ juga punya banyak teman gitu kan, punya banyak teman, kenalan teman-teman baru dari mana-mana itu ya, dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia gitu ya. Ya itu akhirnya mulai menemukan asiknya berkuda gitu ya, dan akhirnya ketagihan keterusan sampai sekarang gitu ya. Sudah berapa kali kompetisi yang diikuti Mas Firsan? 4 kali ya, 4 kali kompetisi yang sama ya, tingkat nasional ya, artinya diikuti oleh banyak ini ya. Oke. Kalau menurut Mas Firsan sendiri sih, yang Mas Firsan rasakan ya, selain itu tadi bisa dapetin banyak teman baru, bisa ikut kompetisi, punya pengalaman baru, manfaat dari naik kuda ini apa sebenarnya yang dirasakan? Apakah melatih secara mental atau apa begitu? Manfaat dari berkuda yang udah bisa rasakan tuh, badannya tuh lebih sehat? Ya lebih sehat, kayak lebih lega gitu aja. Oh gitu ya. Lebih fresh gitu ya. Jadi karena bagaimanapun juga ketika sebelum berkuda itu pakai pemanasan juga dulu gitu, kayak olahraga yang lain tuh, atau langsung aja naik kuda gitu? Kalau Firsan enggak, langsung aja. Langsung naik kuda ya. Oh ya, jadi tapi karena gerakan di atas kuda sendiri itu juga sudah ada gerakan ya. Saya lihat itu, jadi apa namanya itu juga mungkin satu bentuk olahraga yang akhirnya Mas Firsan rasakan kalau udah naik kuda itu rasanya tuh fresh gitu ya. Beban tuh jadi hilang gitu ya. Jadi satu refreshing tersendiri gitu ya. Oke. Terus kalau cita-cita ke depan nih, setelah awalnya dari dipaksa, kemudian ini udah ngerasain ikut kompetisi secara nasional kayak gitu ya, udah beberapa kali juga juara gitu ya di kompetisi itu. Nah ini harapan yang atau ambisi atau keinginan gitu ya, yang masih kedepannya itu pengen diwujudkan dengan olahraga berkudanya apa Mas? Kedepannya mau itu bawa Al-Azhar ke internasional gitu aja. Wih, luar biasa ini ya. Jadi membawa Al-Azhar dengan olahraga berkuda itu untuk bisa masuk atau dikenal di kancah internasional ya. Artinya dengan kata lain Mas Firsan ini pengen ikut kompetisi tingkat internasional gitu ya. Tentunya kalau ikut kompetisi di tingkat internasional tuh banyak yang harus dipersiapkan ya. Secara jam terbang latihannya juga harus semakin intens gitu kan, karena kan lawannya dari banyak negara gitu. Di negara mana kepinginnya ikutnya? Jerman ya. Kenapa Jerman? Karena semua kayak artis-artis berkuda itu semua di sana. Di sana ya. Jerman yang memang olahraga berkudanya juga sudah lumayan cukup bagus mungkin ya. Jerman, Paris gitu ya. Kalau untuk yang ini tadi, yang apa namanya tadi? Jenisnya apa tadi? Yang halang rintang itu tadi ya. Karena kan banyak jenis dari olahraga berkuda kan. Ada juga yang olahraga berkuda sambil memanah gitu. Apa namanya itu, kalau itu kan di ajang tingkat internasional kan yang agak maju itu di Turki, kalau yang jenis itu ya banyak, saya lihat tuh banyak orang ikut kompetisi internasionalnya kalau itu di Turki. Nah kalau yang jenis itu sendiri Mas Firsan sudah nyoba juga yang sambil manah? Kan manah ini juga salah satu olahraga sunnah. Belum ya, tapi kalau memanahnya sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Jadi tinggal memadukan nanti, karena ini sudah bisa memanah, terus kemudian olahraga berkuda yang halang rintangnya ini juga sudah menguasai lah ya. Ini tingkatnya udah atlet. Jadi tinggal nanti menyatukan itu gitu ya. Luar biasa ini. Oke, kemudian waktu awal-awal dulu Mas Firsan mulai menekuni hobi olahraga berkuda ini, yang paling sulit itu di mananya Mas? Yang paling sulit itu keseimbangan ya. Keseimbangan buat seimbang di tengah-tengahnya gitu loh. Kan berdiri di atas kuda. Iya, berdiri di atas kuda ya, betul ya. Oh, naik kuda itu tidak duduk ya? Kan pasti kan duduk, berdiri. Oh gitu, mengikuti, karena betul juga ya. Kuda itu kan dia lari kan. Lari kan kita naik turun gitu ya akhirnya. Terus kuda tuh ada yang berat banget. Jadinya kalau ditarik tetap
tetap lari. Ya, Padahal harusnya kalau dia ditarik dia berhenti. Ya. Mulan ya. Oh gitu. Jadi harus menyeimbangkan. Sama kayak mau naik sepeda ya. Belajar keseimbangan. Pernah jatuh? Berkali-kali kalau jatuh. Berkali-kali kalau jatuh ya. Sakit nggak sih Mas? Ada sih rasa sakit, tapi kan bawahnya kan pasti tanah. Bawahnya pasti tanah. Dan kalau berkuda itu juga pasti ada safety-nya ya. Ya, pasti. Apa aja perlengkapan safety berkuda? Paling sepatu ya, helm itu, terus cukup. Pelindung di lutut itu ya. Jadi kalau terpaksa jatuh gitu ya, karena namanya juga berlatih, itu kan pasti akan aman ya, terlindungi dari situ ya. Ya ini yang banyak dari teman-teman di luar ini sebenarnya tertarik gitu, wah lihat orang berkuda itu enak gitu kayaknya, tapi mau nyoba itu awalnya yang ditakutkan tuh yaitu jatuh itu. Kalau Mas Fursan ini sehari-harinya berlatihnya di mana? Ya, dekat rumah di Klaten. Di Klaten ya. Ada stable apa namanya istilahnya apa? Stable ya, ada stable ya. Tempat untuk olahraga berkuda ya, itu ya. Ada pelatihnya di sana berarti ya? Ada pelatihnya ya. Itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi baik yang sudah profesional jadi atlet maupun yang baru mau belajar di sana bisa ya? Ya bisa. Bisa ya, oke. Kalau alokasi waktu sendiri biasanya Mas Fursan ini latihan setiap hari apa? Kan kalau latihan paling Sabtu sama Ahad. Sabtu sama Ahad ya. Berapa lama sekali latihan? Waktunya 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam per harinya itu ya. Ya, jadi sekarang ini seminggu sekali masih dilakukan itu ya. Oke. Nah, kan sekarang Mas Fursan ini tercatat sebagai salah satu siswa di Sekolah Alam Al-Athar Solo gitu ya. Nah, di Al-Athar sendiri itu mendukung nggak aktivitas Mas Fursan untuk menekuni hobinya berkuda ini? Jadi kalau misalnya terpaksa harus izin karena ikut kompetisi sampai 3 hari 4 hari itu, sekolah mendukung nggak? Alhamdulillah mendukung sekali ya, mendukung ya. Oke. Bahkan kalau tidak salah di Al-Athar ini sebenarnya juga ada ekstrakurikuler berkuda ya. Nanti mungkin Mas Fursan ini malah bisa jadi pelatihnya nanti karena beliau ini atlet ya ternyata ya. Diam-diam saya juga ini ya nggak nyangka gitu kemarin. Ini ternyata sudah berprestasi cukup baik ya. Oke. Terakhir mungkin bisa disampaikan Mas Fursan ke teman-teman yang mungkin hari ini ngelihat ya dari podcast kita, mereka yang sebenarnya tertarik untuk menekuni olahraga berkuda, sampaikan apa yang harus dipersiapkan dan kapan sebenarnya itu bisa dimulai gitu. Artinya kapan, nunggu apa gitu untuk bisa dimulai aktif menekuni olahraga berkuda. Kalau mau mulai itu, ayo coba aja dulu, nggak usah nunggu apa-apa, langsung. Kalau udah siap. Tidak perlu persiapan khusus ya? Nggak usah ya. Itu udah cukup kok. Ya. Dan tidak perlu takut ya, karena semuanya insya Allah safety ya, ada pelatihnya ya. Pasti dipilihin kuda yang buat pemula ya. Oh gitu ya, berarti ada ya. Jadi kalau baru mulai belajar ya nggak pakai kuda yang udah biasa dipakai atlet ya. Nanti kalau tahu-tahu kudanya kalau istilah orang Jawanya itu bedal gitu. Bedal gitu, jadi repot kalau baru pemula ya. Mungkin dicariin yang gampang-gampang dulu, yang jinak-jinak dulu gitu untuk melatih ini ya. Oke, luar biasa ya itu. Itu bisa untuk Ini saya agak insecure karena kan berat badan saya. Ada nggak batasan maksimal berat badan berapa yang boleh menekuni itu? Atau seekor kuda itu bisa menahan beban penunggangnya berapa ini sih? Kalau tahu saya tuh malah kayak kuda yang poni-poni kecil-kecil itu bisa rampung orang berat badan 60 kilo malah. 60 kilo. Ya kalau Ustaz itu aja masih kecil. Apalagi yang gede. Yang gede pasti lebih ini ya, pasti lebih kuat lah ya. Ya kalau kita lihat kan juga ada beberapa kuda itu yang bisa dijadikan sebagai transportasi angkut ya zaman dulu ya. Dia mampu lah. Jadi tidak apa-apa yang nasibnya seperti saya gitu, yang berat badannya
ya gitulah ya, itu ternyata masih tetap bisa menekuni olahraga berkuda ya. Oke, luar biasa. Oke Mas Fursan, terima kasih atas waktunya. Ini di tengah-tengah beliau harus belajar di Islamic Entrepreneur School Al-Azhar Solo, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya di Al-Azhar Menyapa. Ini kebetulan episode pertama dari podcast siswa Sekolah Alam Al-Azhar Solo ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di episode yang akan datang masih dengan siswa-siswa dari Sekolah Alam Al-Azhar Solo yang lainnya yang juga unik-unik ya, punya prestasi dan hobi asik-asik. Nanti akan kita kulik bersama-sama di Al-Azhar Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.